Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bersyukur pada Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini kita masih bertemu dalam acara Serapan Gibri Situbondo. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu Mengasihi Allah. Yaitu terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Ayat yang sungguh enak didengar, menyenangkan didengar, karena ini adalah janji pada Tuhan, yaitu apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia disediakan Allah. Puji Tuhan, tentu kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, tentu sangat mengharapkan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Apalagi berkat-berkat ini seperti berkat yang kejutan, yang surprise ya. Karena tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul hati, disediakan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, tapi mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah seperti itu serta-merta Tuhan mengasihi seperti itu ya? Banyak memang anak Tuhan setelah membaca firman Tuhan ini membacanya hanya sepenggal, saudara ya. Ketika tidak terjadi dalam hidupnya, ya, tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya, hidupnya tetap susah, hidupnya tetap menderita, hidupnya tetap sengsara. Kemudian ia menagih janji pada Tuhan. Mana janji Tuhan yang katanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati disediakan Allah. Ya. Anak Tuhan ini hanya membacanya sepenggal di depannya, tapi di belakang itu ada ayat lain. Mari saudara kita baca. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi berkat Tuhan yang akan disediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Allah, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan mendapat berkat yang datang dari Tuhan yang luar biasa. Biblia katakan berkat yang yang luar biasa. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Mari kita koreksi dalam hati kita masing-masing. Sebesar apa kasih saudara pada Tuhan? Apakah pada saat kita dalam hidup diberkati? Apakah pada saat kita hidup dalam situasi senang? Atau pada saat kita sehat? Atau pada saat kita aman? Atau pada saat kita beribadah di gereja? Mari kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita betul-betul sudah mengasihi Tuhan? Ya, pada saat mungkin kita pada saat kesulitan, keadaan sakit, keadaan menderita, dalam keadaan tidak ada keuangan, ya. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Mari kita lanjutkan dalam pembacaan ayat dalam Injil Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, jadi perintah Tuhan kalau kita mau diberkati oleh Tuhan yang luar biasa, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita. Ya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus ya tidak hanya sekedar kita memahami, tidak sekedar kita mengerti tentang firman Tuhan, tapi kita harus melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan rela berkorban, saudara ya. Rela berkorban itu seperti apa misalnya? Kita harus rela berkorban, mengorbankan waktu,
mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan dana atau milik kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita seperti janjinya. Kita lanjutkan, kita dalam pembacaan Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 ini, ya, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Sejauh mana saudara dalam pengiringan Tuhan? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan cara menuruti segala perintah Tuhan? Mari kita periksa, kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Kita lanjutkan dalam Injil Matius 14 ayat 21a. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, ini ditandaskan lagi. Mengasihi aku itu seperti apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Jikalau saudara ingin mendapatkan berkat yang luar biasa, yang seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, ya, kita harus mau melakukan perintah Tuhan, memegang janji Tuhan. Seperti kalau tadi ayat tadi ada 3 hal yang harus kita lakukan syaratnya, yaitu 1, harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang kedua, menurut segala perintah Tuhan. Yang ketiga, memegang perintahnya dan melakukan. Puji Tuhan saudara kasih yang ada dimanapun berada. Ya, jikalau saudara ingin diberkati ya Tuhan yang luar biasa, ya, ada 3 hal yang harus saudara lakukan. Tetapi apabila saudara sudah melakukan hal tersebut dengan yakin dan iman, maka saudara akan mendapat berkat yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati. Dan iman dan yakin saudara akan mendapatkannya. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan renungan ini mengingatkan kita semuanya supaya kembali kita merenungkan firman Tuhan. Tidak sekedar kita memahami firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, tetapi perintah firman Tuhan adalah kita harus menuruti segala perintahnya, memegang perintahnya, dan melakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Maka Allah sumber berkat itu akan memberkati saudara dan saya. Sekian renungan firman Tuhan pada saat pagi ini. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.